Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Rabu 15 November 2023 dengan judul Firman adalah terang yang dicari banyak orang. Ayatnya di dalam Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Kebenaran yang kita dengar akan menyelamatkan kita hanya jika kita dengan senang hati menerimanya, menunjukkan dalam hidup kita hasil kerjanya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Tuhan. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang Allah bersinar dalam kegelapan dunia dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi tidak semua orang yang didapati acuh tak acuh terhadap pemberian surga. Orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Di berbagai negara ada orang-orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang telah menyelidiki dalam buku-buku dan ilmu serta agama dunia kekafiran yang dapat diterimanya sebagai harta jiwa. Di kalangan orang Yahudi ada orang-orang yang mencari apa yang tidak mereka miliki. Mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah. Mereka ingin sesuatu yang rohaniah dan yang meninggikan. Murid-murid Kristus yang dipilih tergolong dalam kelas yang belakangan. Cornelius dan Sida-Sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima dia dengan sukacita. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita mendapatkan poin-poin yang penting melalui renungan kita hari ini, bahwa firman adalah terang yang dicari banyak orang. Bagaimana dengan kita? Bila mana umat-umat Tuhan dahulu kala, bahkan pada saat zaman Yesus Kristus, pekabaran itu menjadi keselamatan bagi mereka. Walaupun murid-murid menjadi terbelakang, nanti di kemudian hari baru mereka memahami sesungguhnya. Tetapi pada saat sudah menerimanya, maka mereka hidup dan mereka rela mati bagi Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang betul-betul merindukan dan mencarinya, sehingga Yesus menemui mereka dengan cara melalui Roh Kudus dan menuntun rasul-rasul. Demikian juga pada zaman kita sekarang ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Ada yang mungkin terbelakang, tetapi ada juga yang terkemudian. Ada yang merindukan akan kuasa Roh Kudus itu, mencari Yesus, mencari kebenaran itu yang murni timbul dalam hati mereka. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Bahkan Tuhan akan menuntun umat-umatnya selalu untuk berada dalam jalan kebenarannya. Hanya yang perlu kita miliki adalah kerinduan untuk selalu mencari kebenaran, untuk selalu dapat yang terbaik, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka Allah akan menyempurnakan kita. Biarlah kita mencari firman-Nya, mempelajari kebenarannya, sehingga kebenaran itu akan menuntun kita semakin sempurna. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dan juga yang sudah menjadi penembus bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, menjadi satu pengharapan bagi kami, supaya kami dapat kembali hidup pada saat Yesus akan datang. Ya Bapa, terima kasih. Biar kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Pelajaran melalui renungan ini ya Bapa, mengingatkan kami kembali, supaya kami tetap mencari Tuhan, mencintai akan Taurat firman-Mu ya Bapa. Dan itu akan menjadi terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kami untuk mengikuti segenap kehendak Tuhan. Bapa, umat-umat Tuhan dimanapun berada, di perkotaan, di pedesaan, di sepanjang hari ini, Tuhan akan memberkati. Berikanlah kasih karunia Bapa, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat Tuhan. Memberkati gereja-gereja Tuhan supaya dapat bertumbuh ya Bapa di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan.
tentu biarlah kerinduan kami Bapa, supaya banyak orang yang akan mengenal Engkau dan dituntun untuk bersedia menyambut kedatangan Kristus. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, dalam berbagai tantangan, problema yang diperhadapi Bapa. Tuhan yang akan menuntun, berikanlah kiranya pemulihan, teguhkan baik dalam iman mereka. Demikian juga ya Bapa, supaya di dalam menantikan Tuhan ada damai, ada sukacita. Bapa di sorga, terpujilah Engkau bila mana hari ini umat-Mu Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Peliharakanlah Bapa dengan berkat khusus, kesehatan dan umur yang panjang. Lebih lagi hidup mereka akan sepenuhnya menjadi alat-alat bagi Tuhan untuk memasyurkan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.